Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Yanda dan Bunda tidak bosan selalu bertemu dengan channel kami, dan itu adalah kebanggaan tersendiri bagi kami bisa membantu penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh ini dan bisa membantu ayah dan bunda dalam mengkoreksi hasil-hasil pekerjaan anak. Kita di tema 6 subtema 3 pembelajaran 2 halaman 92 sampai 97. Jangan lupa disertai juga jawaban latihan soal, hanya sebagai referensi saja. Nah, sumber materinya dari mana? Dari buku tematik terpadu kelas 6. Dan sebelum itu, kalian berdoa dulu, Bapak dan Ibu, Yanda dan Bunda berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Kemudian disiplin melaksanakan 3M. Ingat pesan Bunda ya. Selanjutnya ini tujuan pembelajaran kita, bahwa dengan kegiatan mengamati reklame siswa dapat menuliskan isi, tujuan dan lembaga yang membuat reklame dengan tepat dan seterusnya. Kemudian di halaman berikutnya, pagi itu Udin dan teman-teman diminta oleh Pak Guru untuk menceritakan pengalamannya saat perjalanan menuju sekolah. Udin dan teman-teman bercerita secara bergantian saat satu anak bercerita. Anak lainnya mendengarkan dengan seksama. Tiba saatnya giliran Udin bercerita. Nah, Udin bercerita saat perjalanan menuju sekolah melihat beberapa papan reklame. Udin melihat reklame yang berbeda-beda, ada yang berisi informasi layanan masyarakat, ada reklame berisi ajakan membangun masyarakat sejahtera supaya negara kuat, ada juga reklame yang berisi penawaran suatu produk dagang. Apakah yang dimaksud dengan reklame? Nah, pertanyaan yang mesti dijawab sama anak-anak kita. Dan di slide-slide sebelumnya juga sudah dipelajari. Amati, ayo amati. Ya, setelah mengamati reklame di atas, nah ini jawab pertanyaannya. Ya, amati dengan teliti oleh Yanda dan Bunda, kemudian lihat jawaban dari anak. Ya, nomor 1, apa bunyi tulisan para reklame di atas nih bunyinya? Ya, bunyinya ada beberapa. Misalkan anak menulis seperti ini. Selamat menunaikan ibadah puasa, ya, karena di sini ada selamat menunaikan ibadah puasa. Kemudian yang kedua, gambar apa? Nih gambarnya, ya, ada sebuah keluarga, ada ayah, ada ibu dan 2 orang anak. Apakah tujuan pembuatan dan pemasangan reklame tersebut? Nomor 3, nih tujuannya misalnya ini karena ada satu keluarga sejahtera. Ini misalnya untuk mensosialisasikan kembali program KB atau keluarga berencana yang hanya cukup mempunyai 2 anak saja. Nah itu. Kemudian selanjutnya, kamu telah mengamati sebuah reklame serta mengetahui isi dan tujuannya. Sekarang diskusikan bersama temanmu tentang pengertian reklame. Ya, nah diskusikan dulu, baru nanti ini referensinya sudah ada, bahwa reklame adalah suatu karya seni rupa yang bertujuan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan atau menawarkan produk atau sesuatu berupa barang atau jasa kepada konsumen. Nah, ini juga sudah ada ya. Kemudian selanjutnya amati, ada katalog, ada baliho, ada billboard, ada spanduk, poster, brosur. Nih baliho. Ya, ini billboard, ini familiar sekali ya. Kalau billboard di jalan-jalan raya, jalan-jalan utama itu banyak ya, banyak sekali. Nah, kemudian di halaman berikutnya, ayo berlatih. Teks di atas merupakan teks non-fiksi yang terdiri dari 3 paragraf dan seterusnya. Tuliskan gagasan tiap paragrafnya. Contoh, nih. Paragraf 1, pengertian reklame. Paragraf 2, ini paragraf 3, reklame media visual. Kemudian di halaman berikutnya ini ada sebuah reklame ya tentang seminar remaja. Nah, pertanyaannya di sini ada ya. Ingatkah kamu mengenai masa pubertas? Di sini dulu, apa nama jenis reklame media visual pada gambar di atas? Nah ini. Misalnya ini adalah brosur ya. Kemudian, ingatkah kamu mengenai masa pubertas? Jawabannya ingat. Nah, coba tuh kalau ingat, kalau tidak jawab tidak. Apa masa tidak ingat ya, karena sering dibahas. Coba tuliskan kembali ciri-cirinya ini. Ini adalah ciri pubertas bagi anak laki-laki, dan yang ini ciri pubertas anak pada perempuan. Sesuai perintahnya ditulis di kolomnya. Kemudian di halaman berikutnya, ayo renungkan. Ini yang terakhir ya. Renungkan apa yang belum
tepat jawaban anak karena ini panduan orang tua, renungkan sama orang tua juga, renungkan sama anak juga. Yo, kok anak saya belum bisa menjawab pengertian reklame dan seterusnya. Mana anak kita yang belum paham, mana yang sudah paham, mana yang belum mengerti dan tidak mengerti, maka komunikasikan dengan anak kita. Kenapa belum paham, nak? Ada hambatan apakah sehingga belum paham tentang ini dan seterusnya. Monggo bagaimana prosesnya berkomunikasi, ayah dan bunda telah tahu. Jika telah didiskusikan dengan anak kita, maka komunikasikan juga dengan bapak dan ibu gurunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam tangguh.